Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai eksplorasi etnomatematika pada Rumah Bolon Simalungun yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Sylvia Manihuruk, dan teman saya Maya Wikori. Yang pertama yaitu pendahuluan. Indonesia merupakan wilayah yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumber daya. Etnomatematika merupakan kajian yang dapat digunakan untuk menunjukkan keterkaitan antara matematika dengan budaya. Salah satu bentuk kesenian dengan berbagai corak etnik dapat dilihat pada bentuk rumah adat Rumah Bolon Simalungun di Sumatera Utara. Bentuk rumah bolon merupakan bangunan berbentuk khas yang dilengkapi dengan banyak pahatan, hiasan, dan warna-warni yang melambangkan makna dan karakter masyarakat Simalungun. Etnomatematika pada rumah adat Simalungun terus dilestarikan dan diterapkan sebagai landasan filosofis dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Mengenai tujuan penelitian yang kami lakukan adalah yang pertama, mendeskripsikan filosofi yang terkandung pada Rumah Bolon Simalungun. Kemudian yang kedua, melihat dan mendeskripsikan konsep matematika pada Rumah Bolon Simalungun. Kemudian, ada metode penelitian yang kami lakukan adalah jenisnya penelitian deskripsi kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian, metode kemudian adalah kami melakukan studi dokumen dengan mengumpulkan records teks berbagai sumber literatur yang membahas mengenai Rumah Bolon Simalungun. Selanjutnya, sejarah dan filosofi pada rumah adat Simalungun, yaitu Rumah Bolon Simalungun merupakan rumah adat yang berasal dari Sumatera Utara, tepatnya terletak di Nagori Pematang Purba, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun. Pembangunan Rumah Bolon Simalungun diperkirakan dimulai sekitar tahun 1900. Pembangunan Rumah Bolon Simalungun diperkirakan dimulai sekitar tahun 1515 Masehi yang menjadikannya salah satu bangunan bersejarah yang cukup tua. Rumah Bolon Simalungun adalah istana kerajaan purba di Simalungun. Ini menunjukkan bahwa Rumah Bolon memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan dan budaya tradisional di daerah tersebut. Rumah Bolon Simalungun adalah satu-satunya istana yang tersisa dari 7 pusat kerajaan yang pernah ada di wilayah Simalungun. Rumah Bolon Simalungun bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai tempat kediaman raja dan para keluarga. Rumah Bolon Simalungun mencerminkan pengaruh agama India Buddha dalam konsep dan struktur pemerintahan tradisional Simalungun. Berikut gambar dari Rumah Bolon. Berikutnya kami akan menjelaskan mengenai aspek-aspek fundamental menurut Bishop. Pertama, ada counting, di mana pada rumah Bolon Simalungun, jumlah anak tangga yang bervariasi tergantung pada status dan kedudukan penghuni, dengan jumlah yang berbeda untuk raja yaitu 3, 5, 7, 9 buah, dan warga biasa yaitu 4, 6, 8 buah. Kemudian jumlah anak tangga Rumah Bolon membentuk pola bilangan ganjil atau gasal untuk rumah yang ditempati raja, dan untuk rumah yang ditempati masyarakat biasa membentuk pola bilangan genap. Kemudian, Rumah Bolon Simalungun memiliki 20 tiang penyangga yang berasal dari kayu besar yang berornamen Simalungun yang dipasang di tiap-tiap bidang sebanyak 5 butir balok dengan jumlah tiap sisi ialah genap. Berikut adalah gambar dari tangga dan juga tiang-tiang penyangganya. Selanjutnya ada measuring. Yaitu ukuran rumah bolon dengan panjang sekitar 29,44 meter,
lebar sekitar 7 meter dan tinggi sekitar 5 meter. Rumah bolon dibangun di atas tiang dengan ketinggian mencapai sekitar 2 meter di atas permukaan tanah. Tiang-tiang penyangga rumah bolon memiliki ukuran besar dengan lebar antara 50 cm hingga 65 cm dan tingginya sekitar 2,75 meter. Selanjutnya ada locating. Rumah bolon ini dibangun menghadap ke sebelah timur atau menghadap terbitnya matahari. Rumah bolon terbagi atas dua bagian, yaitu bagian depan yang disebut lopo, spesifik buat raja dan tamu-tamunya, dan bagian belakang diperuntukkan untuk para istrinya. Bagian depan rumah disebut surambi, tempat beristirahat ataupun tempat pengawal di malam hari. Bagian belakang dilengkapi tungku masak dan tikar sebagai alas tidur, yakni 5 terletak pada sisi kiri dan 5 lainnya di sisi kanan. Berikut gambar rumah bolon tampak depan. Ya, selanjutnya adalah poin designing. Jadi yang pertama, rumah bolon pada umumnya tidak memiliki jendela umum, tidak memiliki jendela, namun dibuat lubang-lubang berbentuk belah ketupat, salib, lonjong, segitiga, dan lainnya. Kemudian lantai dari kayu nibung atau paku, biasanya lantai pada bangunan rumah bolon Simalungun terbuat dari bahan kayu dengan ketebalan kurang lebih 1,5 cm. Dan yang terakhir, pada bangunan tempat tinggal terdapat ornamen halikip pada pintu, dinding luar, dan tiang penyangga. Berikut adalah gambar dari tiang-tiang penyangga yang ada pada rumah bolon dan juga penyusunannya. Selanjutnya ada playing, di mana proses pembangunannya yang rumit dan cukup melelahkan dan memerlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi menurut adat dan agama setempat, mulai dari perencanaan dan pembangunan rumah bolon hingga siap untuk ditinggali. Selain itu, terdapat 14 jenis kayu yang tidak dapat digunakan karena diyakini dapat mendatangkan kesialan di kemudian hari. Sehingga pada proses pendirian tiang dilakukan pengorbanan manusia, di mana kepalanya ditancapkan pada tiang utama di bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya ada explaining. Pinar Uluni Horbo berbentuk kepala kerbau, bertanduk kerbau melambangkan keberanian, kebenaran, dan diklaim mempunyai kekuatan tertentu yang sudah dikenal sejak tradisi penggunaan kepala kerbau asli yang dipasang di atap rumah bolon. Hiasan pada lambang tanduk disebut pinar Tanjung Bara dan berbentuk seperti lonceng yang umumnya terbuat dari ijuk yang digulung dengan diameter 20 cm. Pada zaman dahulu, aksesoris ini berfungsi sebagai penangkap api dan penangkap petir pada bangunan yang digantungkan pada leher kerbau dengan menggunakan subar-subar. Berikut gambar Uluni Horbo dan Pinar Tanjung Bara dan Pinar Uluni Horbo. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, membilang atau menghitung banyaknya penghuni pada rumah bolon, banyak anak tangga, dan jumlah tiang penyangga. Yang kedua, mengukur pada tempat tinggal rumah bolon ini yang bisa diukur yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Pada menempatkan yang mencakup arah bangunan yaitu arah timur. Yang keempat, mendesain yang terlihat pada lubang yang berbentuk belah ketupat, salib, oval, segitiga yang menjadi pengganti ventilasi ataupun jendela, dinding yang terbuat dari anyaman bambu, dan atap yang terbuat dari susunan ijuk. Selain itu pula terdapat tanduk kerbau yang juga terbuat dari ijuk. Yang kelima, bermain pada rumah bolon ini terlihat asal proses pembangunan yang rumit serta relatif melelahkan
Selain itu juga, kayu yang dipergunakan juga tak sembarangan. Terdapat 14 jenis kayu yang digunakan, serta juga pemasangan tiang pada rumah bolon dilakukan. Persembahan korban manusia yang kepalanya ditanam di tiang depan sebelah kanan tempat rumah bolon. Yang keenam menyebutkan, di tempat tinggal rumah bolon memiliki tanduk kerbau pada pola rumah tanpa sekat-sekat. Di bagian bawah bangunan mempunyai unsur berupa tiang-tiang penyangga, tangga yang mengandung makna menjadi cerminan sosial budaya, agama, dan tata cara istiadat yang berlaku di warga Simalungun. Oke, berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam penyusunan artikel penelitian kami. Yang pertama itu tentang dari arsitektur tradisional Simalungun, kemudian peran etnomatematika terkait konsep matematika dalam mendukung literasi, kemudian ada sejarah Rumah Bolon sebagai pusat kerajaan purba di Simalungun, selanjutnya ada eksplorasi etnomatematika rumah adat Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian ada etnomatematika dalam rumah adat Panjalin, selanjutnya ada eksplorasi etnomatematika pada rumah adat Taunim Uabib, kemudian ada eksplorasi etnomatematika rumah Gadang Minangkabau Sumatera Barat, selanjutnya kajian bentuk, fungsi, dan makna ragam hias rumah bolon Simalungun berdasarkan tatanan sosial budaya masyarakat Simalungun, kemudian sistematik literatur review, etnomatematika pada rumah adat, selanjutnya etnomatematika eksplorasi konsep geometri pada ornamen rumah bolon Batak Toba, selanjutnya aktivitas fundamental matematis pada tari serimpi Pandelori, dan yang terakhir, kami mengambil dari eksplorasi etnomatematika terkait aktivitas fundamental pada Rumoh Aceh. Sekian dari kami, masih banyak yang kurang dari kami, dan diharapkan apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Sekian dari kami, terima kasih.